Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam Roma pasal 8:17 dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, sebagai seorang Kristen alias pengikut Kristus, keberadaan dan status saudara dan saya pun kini telah berubah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 26, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena status kita adalah anak Allah, kehidupan kita pun perilaku, tabiat, karakter harus mencerminkan dia. Sebab keberadaan seorang anak itu erat kaitannya dengan keberadaan bapaknya. Betul? Karena kita adalah anak, maka tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan lagi. Sebab dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dan ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada Timotius bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Punya rasa takut, khawatir, cemas, dan sebagainya adalah manusiawi sekali, saudara. Tapi jika perasaan itu secara terus-menerus meliputi hidup kita setiap hari, ini membuktikan bahwa kita masih kanak-kanak rohani dan memiliki iman yang dangkal. Tanda ketidakpercayaan kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini berbeda. Amin. Tidak sama dengan mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa sebagai anak, dikatakan dalam Roma pasal 17, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita berhak atas penyertaannya, atas pemeliharaannya, atas perlindungannya, tapi juga atas berkat-berkatnya. Amin. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Demikian tertulis dalam Lukas 15 ayat 31. Firman Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya untuk takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada apapun yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut sebab Ia tahu akan kelemahan kita. Amin. Yesaya 41 ayat 10 ini sangat terkenal hafalan anak-anak sekolah minggu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, berstatus sebagai anak Allah, selain punya hak, kita pun juga punya kewajiban atau tanggung jawab. Nah, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita, asalkan kita juga memenuhi kewajiban kita. Yang terjadi begini, seringkali kita hanya menuntut hak-hak kita kepada Tuhan. Sedangkan tanggung jawab kita abaikan.
Bukankah ini tidak fair? Saudara menuntut hak, saudara juga harus bertanggung jawab, ya kan? Melakukan atau tidak mengabaikan, ya, kewajiban. Karena itu saudara, jadilah anak-anak Allah yang taat. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar status kami sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima segala janji Tuhan sebagai ahli waris. Itu sebabnya kami tidak lagi khawatir, cemas, takut, karena Engkau memberikan kami roh yang penuh dengan kekuatan untuk membangkitkan semangat dan ketertiban. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.